Kalau bicara soal bisnis, yang kebayang di benak orang-orang kebanyakan cuma gelimang harta, kemewahan, dan nama besar. Padahal nggak melulu seperti itu. Berikut ini ada beberapa perusahaan yang sudah berjuang puluhan tahun atau bahkan baru mulai tapi hancur dihantam kebangkrutan. Ada siapa saja? Yuk langsung disimak. Sariwangi adalah satu dari sekian merek ternama yang masih berjaya sampai sekarang, atau setidaknya begitu yang kelihatan di permukaan. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency yang merintis produk teh celup Sariwangi adalah perusahaan yang berdiri sejak 1973. Produk ini cukup laris saat baru diperkenalkan oleh sang pendiri bisnis, Johann Alexander Supit. Bahkan sampai diekspor ke berbagai negara macam Australia, Amerika, Inggris, Rusia, hingga kawasan Timur Tengah. Namun, saat penjualan mulai menurun pada dekade 80-an, merek mereka diakuisisi oleh perusahaan asal Inggris Unilever, dan sejak saat itu, produk teh ini sudah bukan lagi milik para perintisnya. Status PT Sariwangi yang awalnya pemilik sudah turun jadi sekedar pemasok buat Unilever. Awalnya tidak ada masalah dengan keputusan ini, tapi setelah bisnis diambil alih oleh generasi berikutnya, Sariwangi Agricultural Estate Agency mulai redup. Kepemilikan para pewaris seperti Andrew, anak Johann Supit, mulai tergerus karena dominasi CR Aroma Limited, perusahaan asal Hong Kong yang mengakuisisi bisnis ini sejak 2015. Lalu tak lama setelahnya, kerjasama dengan Unilever dihentikan. Kemudian pada 2018, PT Sariwangi bersama anak usahanya, PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumber Wadung, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena gagal membayar hutang sebesar 1,05 triliun rupiah. Tapi kebangkrutan ini hanya berlaku untuk perusahaan, bukan merek dari produk populer mereka yang sudah dijual ke Unilever. Makanya, meski PT Sariwangi sudah tidak ada, teh celup dengan nama yang sama masih bisa kamu temukan di pasaran. Sariwangi bukan satu-satunya nama legendaris dalam dunia bisnis Indonesia yang jatuh dalam kebangkrutan. Masih ada PT Nyonya Menir, produsen jamu terkemuka yang berdiri sejak 1919. Perusahaan ini dirintis oleh Lau Ping Nio alias Nyonya Menir dan cukup jaya selama beroperasi. Produknya berhasil menembus pasar 3 benua, Asia, Eropa, dan Amerika, termasuk 12 negara yang diantaranya ada Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Tiongkok. Sayang pada 4 Agustus 2017, PT Nyonya Menir harus ditutup berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bisnis ini pailit karena gagal membayar hutang sebesar 252 miliar rupiah pada 85 kreditur. Jadi sebagian asetnya, seperti Taman Jamu Indonesia di Kabupaten Semarang, diambil alih oleh kompetitornya, Sido Muncul. Kemudian beberapa merek dagangnya diakuisisi sejak 2020 oleh PT Bumi Empon Mustiko, perusahaan yang dibentuk dari usaha patungan antara keturunan Nyonya Menir dan AHB Group. Ya, sebagai legenda, PT Nyonya Menir memang sudah tinggal nama, tapi sisa kejayaan masa lalunya masih terawat di Museum Jamu Nyonya Menir Semarang. Museum yang berdiri sejak 1984 sebagai wujud pengakuan Ibu Negara Tien Soeharto pada sang pendiri atas jasanya melestarikan jamu sebagai minuman asli Indonesia. Tentu, kebangkrutan tidak hanya mengintai bisnis swasta. Perusahaan plat merah seperti Merpati Airlines resmi dinyatakan bangkrut lewat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2023 setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan pada Senin 20 Oktober 2022 lalu. Meski telah beroperasi sejak 6 September 1962, bahkan pernah jadi maskapai terbesar kedua di Indonesia setelah Garuda, Merpati Airlines memang punya banyak masalah, mulai dari hutang pembelian bahan bakar, hingga skandal korupsi yang bikin negara rugi 1 juta US dollar atau setara 14 miliar rupiah per tahun. Sebenarnya Merpati sendiri sudah bermasalah sejak 2014, tapi masih ada usaha penyelamatan dari pemerintah sampai akhirnya benar-benar tidak tertolong lagi. Bisnis maskapai penerbangan memang menguntungkan, tapi di sisi lain penuh resiko. Di luar masalah keuangan seperti yang menimpa Merpati, masih ada masalah keamanan yang harus diperhatikan untuk tetap bertahan. Makanya ada perusahaan seperti Adam Air yang baru beroperasi pada 21 November 2002, tapi sudah dibubarkan pada 18 Juni 2008 lantaran insiden kecelakaan beruntun yang terjadi selama 2006 hingga 2008. Bisnis ini akhirnya kehilangan seluruh lisensi penerbangan dan kepercayaan publik, padahal sebelum insiden mereka sempat jadi maskapai dengan biaya paling murah dan pertumbuhan paling cepat. Ya, kebangkrutan memang jadi momok bagi setiap bisnis, dan ini tidak hanya berlaku buat mereka yang sudah veteran. Para pendatang baru seperti startup juga sangat mungkin bernasib sama.
Airy Rooms adalah salah satu contohnya, agregator daring hotel melati yang didirikan pada 2015 oleh mantan karyawan Traveloka, Dhani Handoko dan Samsu Sempena ini harus menghentikan operasinya sejak 31 Mei 2020. Kemudian menghentikan kerjasama dengan lebih dari 2.000 properti yang mengelola 30.000 kamar di 100 kota seluruh Indonesia karena terpapar efek pandemi COVID-19 yang mengganggu bisnis wisata di seluruh Indonesia. Ya, pandemi memang jadi variabel baru yang membunuh banyak bisnis selama 3 tahun belakangan. Hanya saja alasan bangkrutnya satu bisnis selama pandemi tidak melulu karena dampak sistemik penanganan virus. Ada juga yang harus berakhir karena seluruh boroknya terungkap. Salah satu contohnya adalah Indosuria. Operasi simpan pinjam yang berdiri di Jakarta pada 27 September 2012 dan seharusnya tidak boleh beroperasi sejak 5 November 2022 karena nomor induk koperasi yang telah kadaluarsa. Indosuria sebenarnya sudah disorot sejak 3 tahun lalu karena setelah menawarkan investasi dengan janji imbal hasil tinggi sebesar 13 hingga 18% per bulan. Pada 24 Februari 2020, tiba-tiba para nasabahnya menerima pemberitahuan kalau uang di deposito atau simpanan tidak bisa dicairkan dan baru bisa diambil 6 bulan atau 4 tahun tergantung nominal aset under management atau AUM. Lalu pada 7 Maret 2020 muncul pesan lain via WhatsApp tentang tabungan yang sudah bisa dicairkan pada 9 Maret namun dengan batas pengambilan hanya Rp1 juta per nasabah. Dari situ, pada 12 Maret 2020, pihak Indosuria lantas menemui langsung para nasabah kemudian menawarkan opsi pembayaran berdasarkan AUM dengan tempo antara 3 tahun hingga 10 tahun. Kasus ini kemudian mereda setelahnya dan baru menyeruak lagi pada 2022 lalu setelah Indosuria dinyatakan pilot pada tanggal 28 September karena gagal bayar. Dan praktis menguak kebenaran tentang 23.000 orang yang jadi korban dengan kerugian kira-kira 16 triliun rupiah. Pemilik Indosuria, Henry Surya, sebenarnya sudah ditangkap 2 kali oleh kepolisian selama pertengahan 2022. Hanya saja setelah mengikuti proses persidangan, dia dinyatakan bebas dari pidana pada 24 Januari oleh PN Jakarta Barat. Makanya kasus ini jadi kebangkrutan yang paling hangat dibicarakan selama 2023, bukan hanya karena besarnya jumlah kerugian, tapi ada para korban yang juga terus bersuara karena tidak terima dengan vonis bebas untuk pelaku.